Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat-sehat selalu bagi rekan-rekan semua. Semoga rekan-rekan semua dalam kondisi sehat walafiat dan dipermudah segala urusannya. Sekali ini saya ingin membagikan pengalaman saya di hari ini. Kemarin saya cek ban saya sudah gundul, bahkan seratnya sudah kelihatan. Jadi saya putuskan untuk mengganti ban. Setelah saya putuskan untuk mengganti ban, besok paginya saya buka bannya. Saya bawa ke tukang tambal ban. Kebetulan di tukang tambal ban itu alatnya manual. Jadi tambal ban itu alatnya manual menggunakan besi siku dan palu. Dibuka dulu ventilnya, dia kempesin bannya, bagian sininya dipasang besi siku sekeliling dan dipukul-pukul menggunakan palu. Setelah itu terlepas semua, setelah anginnya keluar semua, bannya bisa dilepas, dipasanglah ban penggantinya. Setelah dipasang ban penggantinya, ternyata diuji menggunakan air, ada kebocoran atau tidak. Ternyata hasilnya adalah pelek saya retak karena dipukul menggunakan besi siku dan palu. Pada saat diuji saya lihat sebetulnya bahwa ada angin yang keluar, itu arahnya bukan dari ban dan dari pelek. Tapi karena saya juga tidak tega terhadap si tukang bannya, saya pura-pura tidak lihat aja. Kalau mau ganti rugi juga nggak mungkin. Minta ganti rugi ke tukang ban, saya pura-pura nggak lihat. Saya bawa balik ke rumah, saya tes, ternyata betul pelek saya retak karena dipukul sama besi siku dan palu. Jadi untuk rekan-rekan semua, kalau misalkan mau mengganti ban, nyari tukang tambal ban yang alatnya agak sedikit modern lah, tidak terlalu manual. Alhasil saya las lah si retakannya itu. Ini hasil lasnya nih. Ini agak sedikit menonjol seperti las-lasan biasa. Ini saya las menggunakan las aluminium luar dan dalam. Luar dalam saya las. Setelah saya las, bagian dalamnya pun saya kasih lagi power glue. Setelah saya kasih power glue, banyak saya kasih cairan anti bocor. Saya khawatir nanti di perjalanan bocor. Jadi menghindari hal itu, nanti pengalaman saya semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Apabila rekan-rekan semua mau mengganti ban, mau melepas ban, jadi tolong carilah tukang tambal ban yang alatnya sedikit modern lah, tidak terlalu manual. Ada alat yang semi modern itu menggunakan menekan bagian sininya menggunakan alat dan tekanan angin, sehingga dia sifatnya itu ngepres, menekan ini menggunakan tekanan angin sampai si angin di dalam bannya keluar semua dan si ban ini bisa keluar. Dan ada juga alat yang melepaskan, ada juga tambal ban yang melepaskan bannya itu menggunakan alat juga dengan alat tekanan angin juga, diputar semuanya sehingga tidak manual, dicokel satu-satu. Nanti kasusnya kayak gini, buang sayang peleknya. Jadi itu pengalaman saya. Yang tadinya biaya penggantian ban itu cukup dengan 25.000, karena ada kejadian pelek retak, jadi kurang lebih saya menghabiskan 200 lebih. Jadi semoga pengalaman ini bermanfaat dan tidak terjadi kepada rekan-rekan semua sebagai antisipasi, karena saya budgetnya tidak begitu banyak. Jadi semoga rekan-rekan yang memiliki unit timor dengan budget yang minim, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik keluar 50.000 mencari tukang tambal ban yang alatnya bagus, daripada harus keluar 200 lebih untuk mengelas pelek dan kondisi peleknya pun tidak utuh seperti semula. Ada bekas las-lasannya tuh.
sayang peleknya sayang. Tapi alhamdulillah si pelek ini masih bisa digunakan. Kalau misalkan tidak bisa diperbaiki kan nggak mungkin dong harus menggunakan pelek yang berbeda satu aja. Jadi kalau misalkan tidak bisa diperbaiki harus ganti ke empat-empatnya. Sangat-sangat disayangkan. Jadi bagi rekan-rekan semua, pengalaman saya ini semoga bermanfaat. Bagi yang mau mengganti ban atau mau melepas bannya dari peleknya, tolong cari tukang tambal yang tambal ban yang menggunakan alat yang semi otomatis. Jadi kejadian yang tidak diharapkan, yang tidak diinginkan tidak terjadi. Mungkin itu aja pengalaman dari saya, semoga bermanfaat. Mohon bantuan like and subscribe-nya. Pokoknya caranya kalau misalkan mau menambal ban yang pelek yang retak itu harus kita las menggunakan las aluminium. Ada beberapa teman-teman yang merekomendasikan ditambal menggunakan lem Dexton. Saya rasa itu tidak akan bertahan lama karena pressure angin di pelek ini cukup tinggi. Jadi saya memutuskan untuk dilas aja. Sebetulnya sih saya tadi itu pengen nyoba dengan cara di amplas dulu si peleknya, nanti kan ada serpihan bekas lasnya. Nah, serpihan bekas las itu disimpan di bagian raktaknya itu, terus saya lem menggunakan lem power glue. Tadinya saya mau menggunakan trik itu, tapi daripada saya harus bongkar 2 kali dan ternyata diakali seperti itu tidak awet, makanya saya putuskan untuk dilas aja. Alhamdulillah setelah dilas dan dilem power glue dan saya tambahkan anti bocor juga, cairan anti bocor juga, bisa berfungsi normal kembali, tidak harus mengganti pelek secara keseluruhan. Jadi itu pengalaman saya untuk mengganti ban dan untuk menambal pelek yang retak sehingga tidak bisa tublas lagi peleknya. Mungkin cukup sekian saja. Semoga pengalaman saya ini menjadi pelajaran buat rekan-rekan semua, dan semoga pengalaman ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon bantuan like and subscribe-nya. Semoga teman-teman yang like and subscribe channel saya dimudahkan rezekinya, dilimpahkan rezekinya, dan ada dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.